Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, dengan saya Santi Darmastuti, kita akan berdiskusi di dalam mata kuliah globalisasi dan topik pada hari ini, kita akan melihat bagaimana mengenai topik globalisasi dan kemiskinan. Nah, bicara mengenai globalisasi dan kemiskinan, bahwa terdapat beberapa debat ya, pastinya kita semua juga tahu ada kelompok yang pro terhadap globalisasi dan ada kelompok yang tidak setuju dengan adanya globalisasi karena impact yang ditimbulkan dari globalisasi itu sendiri. Jadi dalam hal ini ketika bicara mengenai globalisasi dan kemiskinan misalnya, di sini gerakan yang fokus kepada anti globalisasi lebih menekankan kepada bagaimana globalisasi ini berkontribusi terhadap terjadinya ketidaksetaraan internasional. Sementara kalau dari pendukung globalisasi pastinya akan bertolak belakang dalam hal ini. Dalam hal ini bagaimana ketika bicara globalisasi, maka globalisasi dilihat sebagai bentuk perpindahan modal, kemudian aktivitas yang ada di dalamnya itu bisa menghilangkan atau dalam arti mengurangi kemiskinan yang terjadi. Jadi dalam hal ini ketika bicara mengenai globalisasi ya, gerakan anti globalisasi terkadang menyamakan kebijakan globalisasi itu dengan semacam bentuk kebijakan neoliberal ya. Karena dalam hal ini fokus dari kebijakan neoliberal itu adalah kepada privatisasi maupun kepada deregulasi domestik. Jadi dalam hal ini bagaimana dilihat bahwa terkadang gerakan anti globalisasi ini mereka melihat bahwa uh, dalam ketika mengartikan globalisasi itu dengan adanya liberalisasi perdagangan, keterbukaan ekonomi, itu adalah sesuatu yang sangat sempit ketika itu melihat impact-nya terhadap pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, di sini kalau bicara dari beberapa basis atau fondasi secara teoritis ya, ketika kita akan melihat bagaimana globalisasi dan kemiskinan, maka kalau dilihat sebagai globalisasi itu sebagai kekuatan dari pengurangan pengentasan kemiskinan, maka di sini dilihat kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena globalisasi itu mengarah pada adanya pertumbuhan ekonomi dan tentu saja dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini maka masyarakat miskin akan memperoleh manfaat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi pastinya hal ini akan menciptakan lapangan kerja, akan menciptakan adanya semacam distribusi pendapatan yang lebih merata ya karena adanya pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan di sini masyarakat miskin akan memperoleh manfaat yang positif dengan adanya globalisasi. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan kepada slide sebelumnya bahwa bagaimana globalisasi dan pertumbuhan ini akan selalu dikaitkan dengan adanya keterbukaan terhadap perdagangan, kemudian investasi asing, yang tentu saja akhirnya akan mengarah kepada adanya inovasi yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat atau satu negara dalam hal ini ketika bicara globalisasi dalam level negara. Nah, ketika bicara mengenai globalisasi juga, bagaimana ketika terjadi pertumbuhan ada semacam peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin ya. Jadi dalam hal ini ada semacam bentuk-bentuk manfaat ya yang ditimbulkan yang timbul dengan adanya aktivitas yang terjadi di dalam globalisasi. Nah, ketika bicara mengenai hubungan mengenai globalisasi dan kemiskinan ya, bahwa sebenarnya kalau tadi melihat dari sisi yang positif, ternyata di sini banyak studi dari Globalization and Poverty yang menunjukkan bahwa globalisasi juga dikaitkan dengan meningkatnya ketidaksetaraan, kemudian dalam hal ini ternyata masyarakat miskin juga tidak mendapat keuntungan dari perdagangan yang tadi ada ekonomi terbuka, ada investasi asing yang masuk, ternyata mereka tidak mendapatkan manfaat yang optimal atau manfaat yang besar dari adanya aktivitas yang ada di dalam globalisasi. Jadi dalam hal ini misalnya contohnya ya, bagaimana masyarakat yang atau masyarakat yang mereka hidup di daerah pedesaan, kemudian yang mereka tidak memiliki semacam keterampilan ya, dalam hal ini ada tenaga kerja yang tidak terampil, mereka
tidak selalu mendapatkan keuntungan dengan adanya reformasi perdagangan. Karena dalam hal ini dilihat bahwa ternyata reformasi perdagangan yang terjadi itu hanya memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, tidak sampai kepada di level bawah ya. Jadi ini yang dilihat bagaimana ternyata tidak selalu adanya keterbukaan ekonomi, liberalisasi perdagangan itu akan memberikan manfaat yang positif bagi semua masyarakat miskin ya. Karena di sini tentu saja dilihat dari bagaimana sisi misalnya dari masyarakat yang tidak memiliki keterampilan yang bisa menyesuaikan dengan adanya globalisasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini uh, dilihat bahwa ternyata Nesvinsky misalnya melihat bahwa masyarakat miskin atau orang miskin di sini ya mereka akan bisa mendapat keuntungan apabila gitu ya apabila ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya di dalam globalisasi ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat optimal bagi kelompok masyarakat miskin misalnya dalam hal ini bagaimana sektor ekonomi yang berkontraksi ke sektor yang berkembang. Kemudian ketika misalnya petani miskin akan memiliki akses kredit yang lebih mudah, kemudian mereka memiliki tambahan untuk pengetahuan teknis. Jadi bagaimana mereka juga bagaimana adanya peningkatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, kemudian dukungan pendapatan sampai adanya bantuan pangan yang tepat sasaran. Jadi dalam hal ini tidak bisa secara luas kita melihat bahwa globalisasi itu memberikan keuntungan ya bagi masyarakat miskin, tetapi di dalamnya harus dilihat kategori-kategori apa, kemudian kondisi-kondisi seperti apa yang itu memungkinkan bisa memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Tadi seperti yang dicontohkan tadi, ada semacam akses bantuan yang lebih mudah, ada jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, ada penambahan pengetahuan teknis dan sebagainya. Selanjutnya di sini kalau bicara globalisasi tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa memang globalisasi menjadi salah satu instrumen yang paling efektif ya di dalam perdagangan global yang lebih terbuka karena di dalamnya pastinya akan terjadi semacam transfer teknologi, ada migrasi. Nah, tentu saja dalam hal ini ternyata kalau bicara globalisasi juga tidak terlepas dari bagaimana mengurangi proteksi perdagangan ya di dalam memfasilitasi perdagangan di tingkat dunia yang lebih liberal. Kemudian juga kita akan melihat bahwa globalisasi ternyata juga sangat dekat adanya persaingan secara global. Ini yang paling menarik. Jadi dalam hal ini adalah kondisi-kondisi atau fenomena-fenomena yang selalu kita temui di dalam globalisasi itu sendiri. Sangat dekat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih ke neoliberal gitu ya. Jadi ini yang menjadi menarik di sini. Selanjutnya ini adalah contoh kasus ya, contoh kasus yang ada di dalam globalisasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika bicara mengenai contoh kasus misalnya di Bangladesh gitu ya, bagaimana di Bangladesh misalnya dengan melalui analisis growth poverty nexus misalnya ternyata globalisasi di tahun 80-an sampai 90-an yang terjadi di Bangladesh itu memberikan dampak yang positif ya bagi pengurangan kemiskinan di sana. Jadi dalam hal ini bagaimana aktivitas atau proses globalisasi yang terjadi pada saat itu ternyata telah membantu masyarakat miskin pedesaan untuk mencari pekerjaan. Jadi dalam hal ini adanya semacam peluang kesempatan kerja sektor non pertanian ya yang memang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat pedesaan pada saat itu di tahun 80 sampai 90-an. Jadi dalam hal ini pada penelitian yang dilakukan oleh Syabab misalnya bagaimana melihat bahwa ternyata salah satu kontribusi sektor yang cukup berkontribusi positif dengan adanya proses globalisasi adalah sektor industri ready-made garment ya, ready-made garment atau pakaian jadi dan tentu saja bagaimana aktivitas pengiriman uang yang terjadi misalnya bagaimana migrasi tenaga kerja dari Bangladesh itu ke luar negeri kemudian mereka mengirimkan uang kembali ini juga menjadi salah satu aktivitas yang merupakan aktivitas yang selalu mewarnai di dalam proses globalisasi dan itu dinilai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada pada saat itu.
Selanjutnya di sini ketika bicara mengenai globalization and poverty reduction, bagaimana kalau bicara globalisasi, pastinya pengentasan kemiskinan itu selalu menjadi perhatian tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi internasional. Kemudian manfaat globalisasi yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi gitu ya di sejumlah negara ternyata tidak merata. Dalam artian di sini adalah ada beberapa negara gitu ya, ada beberapa negara yang kurang berkembang itu yang belum mendapat manfaat globalisasi secara memadai. Jadi bagaimana ketika bicara masalah globalisasi, dimensinya sebenarnya sangat banyak. Ada masalah lingkungan, ada tenaga kerja, kemudian ada pembangunan berkelanjutan yang ini selalu mewarnai dari proses globalisasi yang terjadi. Dan bagaimana ternyata dari proses globalisasi ini juga meningkatkan semacam bentuk kerentanan banyak negara terhadap kondisi ekonomi internasional. Nah, di sini tentu saja ketika bicara mengenai globalisasi ini kita akan melihat bahwa bagaimana negara-negara berkembang itu telah diberi tanggung jawab gitu ya untuk memanfaatkan potensi manfaat globalisasi bagi kaum miskin pedesaan. Jadi bagaimana negara berkembang itu diberi tugas untuk memanfaatkan globalisasi itu harus seperti apa gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu tugas dari pemerintah-pemerintah di negara berkembang uh, untuk bertanggung jawab, untuk membuat kebijakan apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengambil manfaat dari globalisasi. Nah, tidak hanya itu di negara maju pun gitu ya, negara maju pun mereka juga didesak untuk mendukung semacam inisiatif seperti memberikan bantuan, pengurangan utang di dalam kondisi globalisasi. Ada pertukaran pengalaman, kemudian bagaimana memberikan semacam peningkatan skill kepada SDM yang ada di negara-negara berkembang gitu ya. Jadi di sini ada semacam bentuk-bentuk kebijakan baik itu yang harus dilakukan oleh negara berkembang maupun negara maju ataupun negara yang kurang berkembang di sini. Jadi bagaimana negara di sini negara yang berkembang gitu ya, mereka diberikan semacam tanggung jawab untuk bagaimana mempromosikan stabilitas makroekonomi dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting untuk dilihat. Jadi bagaimana ternyata dengan adanya globalisasi ini ada semacam bentuk kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan oleh beberapa negara gitu ya di dalam melakukan penyesuaian terhadap proses itu sehingga bagaimana globalisasi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengurangan kemiskinan yang ada. Nah, terkait dengan diskusi tadi, maka tentu saja ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut di kelas ya. Jadi bagaimana ya pandangan Anda tentang globalisasi dan kemiskinan? Kita akan diskusikan secara lebih dalam di kelas ya. Tentu saja dengan ada beberapa kasus yang mungkin kita angkat di sini. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Jadi ini semoga dari pandangan mengenai atau kita diskusi atau dalam artian uraian secara makro mengenai globalisasi dan kemiskinan ini menjadi pemantik untuk diskusi yang lebih lanjut di kelas nanti. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.